Saya tadi menanyakan ke Pak Retanto, seharusnya Anda sudah presensi di Elok gitu ya. Saya tidak tahu gimana caranya, gitu. Saya belum pernah menggunakan Elok. Silakan presensi di sana. Nah, ini adalah pertemuan yang diberikan ke saya. Jadi saya diminta oleh Pak Retanto dan Bu Ani untuk memberikan pemaparan mengenai penelitian saya, apa namanya arah riset saya dan lain-lain sebagainya. Baik, jadi oleh karena itu saya akan menjelaskan itu ya dan kemudian juga perkuliahannya tidak akan panjang, santai saja, paling setengah jam atau 1 jam gitu yang sudah cukup untuk menjelaskan apa yang sedang saya lakukan, terus kemudian rencana saya ke depan, mata kuliah yang mendukung penelitian saya dan lain-lain sebagainya. Ya, baik, nama saya Reza Pulungan. Jadi terus kemudian bidang bidang riset saya itu namanya uh, formal verification atau dalam bahasa ada mata kuliah pilihan untuk ini namanya verifikasi formal ya verifikasi verifikasi formal. Nah, apa itu verifikasi formal itu yang akan saya jelaskan pada pertemuan ini. Saya akan memotivasi gitu ya. Jadi tidak akan pergi ke detail, saya tidak akan menjelaskan mengenai matematik dan lain-lain sebagainya, tetapi memberikan Anda gambaran tentang apa yang diteliti di sini, penggunaannya seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Nah, verifikasi itu artinya memastikan bahwa suatu sistem tertentu yang bisa kita verifikasi itu bisa sistemnya itu apa saja, tidak harus software gitu ya, tapi umumnya karena kita di computer science makanya kita berurusan dengan software, tapi bisa juga hardware dan seterusnya ya, bahwa suatu sistem tertentu itu sesuai dengan spesifikasinya. Itu tujuan kita. Jadi memastikan bahwa suatu sistem tertentu sesuai dengan spesifikasinya. Spesifikasinya itu berarti ya spesifikasi gitu ya. Tujuannya itu dibuat seperti apa. Jadi kita ingin memastikan bahwa satu sistem yang dibangun itu sesuai dengan spesifikasinya. Ya. Terus kemudian apa itu artinya formal? Formal itu artinya bahwa pendekatan yang kita gunakan itu sifatnya itu formal. Formal itu artinya matematis. Jadi kita menggunakan hal-hal yang kita ketahui dari matematika dan fondasi daripada ilmu komputer untuk menyelesaikan persoalan verifikasi. Nah, di software engineering sendiri itu sebetulnya ada permasalahan besar gitu ya. Mungkin Anda tidak menyadari ini karena Anda pada waktu mempelajari uh, software development life cycle, Anda sudah mempelajari itu harusnya di uh, rekayasa perangkat lunak, gitu ya. Jadi ada daur hidup dari pengembangan suatu perangkat lunak. Itu ada permasalahan sebetulnya, tetapi mungkin ini tidak dielaborasi pada perkuliahan tersebut. Begini, software development life cycle itu biasanya dimulai dari analisis. Jadi kita melihat apa tuh permasalahannya dan kemudian kita analisis permasalahan tersebut, ya. Kemudian setelah kita melakukan analisis, analisis itu biasanya masih abstrak gitu ya. Kemudian kita melakukan conceptual design. Kita desain dulu. Solusinya apa gitu ya. Dalam bentuk desain. Jadi, kemudian baru kita implementasikan. Jadi ada tahap programming di situ. Setelah tahap programming, biasanya kita melakukan testing. Testing terdiri dari 2 tahap. Yang pertama ada yang namanya unit testing, berarti ini testing komponen-komponennya, gitu ya. Kemudian setelah itu kita melakukan sistem testing. Sistem testing itu berarti sistemnya itu sudah jadi, sudah berjalan, sudah keseluruhan sistem itu sudah diimplementasikan, baru kemudian kita testing. Kemudian setelah semuanya oke, kita deploy, kita operation gitu ya. Jadi kita pasarkan atau dibawa ke tempat user dan lain-lain sebagainya. Ya, ini yang biasanya diperkenalkan ke Anda di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jadi ini yang disebut dengan software development life cycle gitu ya. Jadi apa permasalahan yang muncul di sini? Ini yang mungkin Anda belum pernah dengar. Jadi diperlihatkan di grafik yang ada di sini, di kurva-kurva yang ada di sini. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa lihat yang biru dulu. Kita mulai dari yang biru. Lihat yang biru dulu. Apa itu yang biru? Yang biru itu memperlihatkan kapan error itu muncul. Kapan error muncul? Jadi dalam proyek rekayasa perangkat lunak, kapan itu error itu muncul? Coba kita lihat.
Kapan dia muncul? Nah, kalau Anda lihat kurva yang biru, dia itu munculnya itu sebetulnya dari awal. Dari analisis saja, dia itu bisa jadi sudah muncul. Apa itu artinya pada analisis dia sudah muncul? Anda sebagai analis tidak benar. Jadi di awal yang menangkap keinginannya user itu bisa jadi tidak benar kita. Ya, kita tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh user. Karena apa? Karena user itu biasanya menggunakan bahasa natural, bahasa manusia. Dia itu akan mengungkapkannya dengan bahasa manusia yang penuh dengan ambiguitas. Jadi di awal saja itu bisa terjadi error. Konseptual design juga terjadi error. Malah error yang paling banyak itu terjadi pada waktu Anda mendesain. Kesalahan desain dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling banyak itu di programming. Ya, jadi di tiga yang pertama ini sebetulnya pusat terjadinya error. Ketika Anda melakukan unit testing dan sistem testing, itu error itu udah nggak terjadi lagi. Malah Anda mengurangi jumlah error gitu kan. Sudah tidak terjadi lagi, sudah landai dia. Jadi error itu terjadi di depan. Bahkan sebelum Anda programming pun error terjadi. Error apa? Error kita nggak mengerti dengan apa yang kita inginkan. Errornya Anda membuat spesifikasi, biasanya kan Anda membuat spesifikasi, itu yang disebut dengan conceptual design dan analisis itu kan tahap membuat spesifikasi daripada sistem yang ingin Anda buat. Anda sudah error dulu. Kenapa? Karena pemahaman kita berbeda dengan pemahaman user. Ya, ini terjadi di lapangan. Baik, kemudian kita lihat yang biru sekarang. Tadi yang biru, kita lihat yang hijau sekarang. Ya, yang hijau itu menunjukkan kurva kapan error itu dideteksi. Kapan error itu? Yang tadi itu muncul ya. Jadi dia itu munculnya itu kapan? Terus tapi terdeteksinya kapan? Terdeteksinya itu justru terlambat. Kenapa? Karena pada waktu analisis dan conceptual design Anda nggak melihat error. Perhatian Anda bukan pada error. Anda itu mulai melakukan error itu kan pada waktu Anda melakukan testing. Mencari error, bug, dan sebagainya. Anda lakukan itu pada waktu Anda melakukan unit testing, sistem testing. Oleh karena itu, dia itu peak-nya itu di sini, gitu kan? Peak-nya itu di sini. Jadi kita mengenali error itu peak-nya di sini. Ketika apa? Ketika kita melakukan testing yang terstruktur. Baik itu unit testing maupun sistem testing. Oke? Nah, error pada waktu sistem testing itu malah by definition seperti itu kan. Anda buat dulu programnya, sudah jalan semua, umpamanya sudah lengkap, sudah. Nah, itu yang biasanya kita lakukan dengan testing. Jadi testing itu barangnya harus ada, apalagi kalau hardware. Jadi kalau Anda punya umpamanya mobil gitu kan, mobilnya jadi dulu, atau pesawat terbang baru kemudian kita tes dan seterusnya. Ya. Kemudian yang merah, coba Anda melihat yang merah. Apa itu yang merah? Yang merah itu adalah harga yang harus kita bayar untuk memperbaiki error tersebut. Itu kurvanya. Harga yang harus kita bayar untuk memperbaiki error tersebut. Jadi kalau error tersebut, harganya itu, errornya itu masih di awal pada tahap analisis, Anda itu nggak harus membayar apa-apa. Bisa jadi hanya mengubah satu kalimat di analisis Anda, di spesifikasi Anda itu Anda ubah satu kalimat. Bisa jadi cat Anda. Pada programming juga murah sekali mengubah. Bisa jadi loop Anda itu salah, ya Anda benarkan loop Anda. Hampir tidak ada effortnya. Murah sekali. Tapi begitu Anda telat, umpamanya di sistem testing, coba Anda bayangkan. Kita membuat pesawat terbang. Sampai jadi pesawat terbangnya. Kemudian kita tes, baru ketahuan ada error gitu. Itu kan luar biasa mahalnya. Untuk memperbaikinya luar biasa mahal. Apalagi kalau barang tersebut sudah operation. Anda pesawat terbang itu sudah sampai ke customer Anda harus recall, ya kan? Harus Anda tarik kembali dulu. Ya. Kalau umpamanya itu terjadi di jam tangan milik Apple, ada error, ditarik dulu, diperbaiki baru dikembalikan, itu mahalnya minta ampun. Itu pernah terjadi dengan prosesor Pentium kira-kira 20 tahun yang lalu. Itu mereka itu harus menarik semua prosesor Pentium karena adanya error setelah operation. Kita mengetahuinya itu setelah operation. Mahalnya minta ampun. Lebih mahal dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh dari semua penjualan mereka. Jadinya
perusahaan itu sangat rugi sekali. Oleh karena itu ada diskrepansi di sini. Ada yang tidak sinkronis di sini di pemahaman kita mengenai software development life cycle dari awal. Karena tidak sinkron. Terjadinya error dengan saat dia itu diidentifikasi, dideteksi, dan harga itu semuanya itu tidak sama, tidak sinkron. Ya, tidak sinkron. Jadi oleh karena itu seharusnya kita harus sadar kalau kita sudah melihat ini bahwa pendekatan software development life cycle yang kita lakukan itu sebetulnya perlu kita revisi, perlu kita kaji ulang apakah yang seperti ini mau tetap kita lakukan gitu ya. Karena kalau kita tetap melakukan seperti ini ya harganya itu mahal. Ya. Kalau Anda bayangkan umpamanya, nah mungkin sekarang ya tidak gini ya. Kalau Facebook itu membuat program, kemudian mereka lemparkan ke user. User kemudian ternyata ada error di situ. User itu harus memperbaiki. Ya, kalau sekarang sih mudah saja dia buat versi baru di Google Apps gitu orang download lagi dan seterusnya. Dan tadi zaman dahulu itu rumit sekali. Dan juga ada aplikasi-aplikasi yang safety critical gitu ya. Safety critical itu artinya safety di situ itu kritis. Nah, aplikasi yang mengatur lalu lintas, yang mengatur penerbangan dari pesawat terbang, aplikasi perbankan, itu kan semua aplikasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu kalau error gitu orang bisa mati. Oleh karena itu mahal sekali kalau sampai kita harus mengkoreksi setelah dia itu operation. Bisa dituntut orang dan lain sebagainya. Anda ketahuan bahwa ada masalah error. Anda masih ingat nggak masalah software di Boeing yang terbaru, di Boeing Dreamliner. Itu kan luar biasa kerugiannya. Jadi miliaran dolar mereka rugi karena orang yang memesan lebih dahulu itu tidak jadi lagi. Itu dulu. Jadi yang Anda lihat di sini itu benar-benar luar biasa. Jadi pendekatan tradisional kita terhadap software development life cycle harus kita pikir ulang. Kalau kita harus melakukan testing di akhir itu jelek. Testing menunggu dulu sampai sistemnya selesai itu jelek. Ya, karena tadi ketidaksinkronan antara tiga hal ini. Oke, terus sebetulnya oleh karena itu kita harus mencari alternatif. Alternatif terhadap testing tadi, unit testing dan sistem testing. Testing by definition itu terjadi di akhir, gitu kan? Anda mempelajari ini juga di software engineering. Testing itu by definition itu di akhir mesti harus sudah ada dulu barangnya baru bisa dites, namanya juga tes. Kalau belum ada barangnya ya nggak bisa dites, gitu kan? Termasuk juga unitnya atau function dan sebagainya itu harus ada functionnya dulu baru bisa dites. Nah, tapi kan sebetulnya alat untuk memverifikasi itu kan tidak hanya testing, gitu kan? Kan testing itu kan hanya salah satu di antara alat kita untuk memverifikasi. Verifikasi tadi ingat kembali, verifikasi itu apa artinya? Ini itu memastikan, ini artinya memastikan sistem memenuhi spesifikasinya. Pastikan sistem memenuhi spesifikasinya. Itu yang disebut dengan verifikasi, gitu kan? Nah, tapi ternyata verifikasi itu kan tekniknya tidak hanya satu. Terutama kita berbicara mengenai software ya, karena kita di computer science. Tidak hanya satu. Banyak cara yang lain untuk melakukan verifikasi. Saya akan melihat yang paling lumrah dulu. Kemudian kemungkinan besar Anda tidak tahu ini. Ada yang namanya peer review. Peer review itu bentuknya manusia. Ini kemungkinan besar Anda tidak pernah tahu ini karena Anda belum pernah bekerja di software engineering house, software house dan lain-lain sebagainya. Tapi ini adalah salah satu di antara alat yang paling bagus. Apa itu peer review? Peer review itu artinya begini. Anda buat program. Kita kumpulkan beberapa orang programmer, mereka itu mengerjakan hal-hal yang berbeda. Setelah mereka selesai atau di tengah-tengah, mereka itu saling bertukar. Jadi kamu lihat kode saya kamu lihat dan lain sebagainya. Jadi ini adalah peer review itu adalah teknik yang statik yang menggunakan inspeksi source code secara manual.
Software tidak kita jalankan. Softwarenya itu kita source code-nya itu kita baca. Dan mengejutkan sekali, penelitian membuktikan bahwa itu bisa mendeteksi antara 31 sampai dengan 93% defect. Error itu bisa dideteksi sampai 93% dengan menggunakan ini. Dan mediannya adalah 60%. Median itu artinya apa? Nilai rata, bukan rata-rata, nilai tengahnya. Tetapi yang bisa dideteksi dengan menggunakan peer review itu biasanya adalah kesalahan sintaks, kesalahan pemrograman. Anda salah looping umpamanya, ya, variabel yang Anda gunakan salah, batas looping Anda juga salah, dan lain sebagainya. Itu biasanya yang bisa dideteksi dengan cara ini. Hal-hal yang sifatnya itu sangat-sangat detil, kecil, subtle, gitu. Subtle error itu yang bersifatnya itu logis. Umpamanya masalah paralelisme, konkurensi, dan lain-lain sebagainya, itu biasanya tidak bisa dideteksi dengan menggunakan ini. Bahkan ada masalah yang sifatnya itu paralelisme, itu ya. Paralelisme itu artinya gini. Paralelisme itu konkurensi. Jadi kita menjalankan banyak hal pada saat yang sama. Dan software zaman sekarang ini highly paralel. Sebagai contoh, kalau Anda menggunakan WhatsApp itu mesti highly paralel. Karena nggak mungkin dia menggunakan satu thread. Mesti ribuan thread yang dia pakai. Gitu. Dan kalau Anda tidak hati-hati mengimplementasikannya, ada kesalahan-kesalahan error yang sangat kecil yang nggak bisa kita pahami sebagai manusia. Sulit sekali memahaminya sebagai manusia. Bahkan, bukan cuma itu. Anda bisa jadi melakukan testing dengan mencoba menjalankan program Anda itu jutaan kali. Tapi terjadinya error itu kecil sekali kemungkinannya. Probabilitasnya bisa jadi 1/1.000.000. Jadi Anda jalankan 1 juta kali, bisa jadi hanya 1 kali muncul error tersebut. Tetapi begitu Anda deploy dia, Anda lemparkan ke pasar, yang memakai software Anda itu bisa jadi 1 miliar orang. Facebook umpamanya dipakai oleh 1 miliar orang. Jadi probabilitas yang kecil tadi 1/1.000.000 tadi itu tiba-tiba 100.000 orang itu mengalaminya. 1.000 orang itu mengalami error tersebut, sementara yang lain tidak mengalami error. Coba lihat, ya. Jadi persoalan logis yang seperti ini muncul sekarang. Ya, error yang kemunculannya itu sangat jarang, tapi bisa terjadi. Nah, begitu Anda kalikan dia dengan jumlah pemakai yang banyak, tiba-tiba ya sering terjadi jadinya. Ya, apalagi zaman yang serba connected sekarang ini, beberapa orang saja yang mengalami error, mereka sudah ribut, gitu kan? Nah, itu yang pertama, peer review. Peer review itu penting. Ya, jadi Anda coba tanya-tanya ke perusahaan-perusahaan itu, mereka menyebutkan itu salah satu di antara alat verifikasi mereka yang paling efisien, ya, yang paling murah. Gitu. Yang kedua, testing. Testing itu apa? Testing itu adalah teknik yang dinamik, di mana software yang sudah kita bentuk itu dieksekusi. Memang kita jalankan. Jadi, karena itu harus ada dulu barangnya, meskipun parsial gitu ya. Yang tadi unit testing itu tidak harus keseluruhan. Anda bisa melakukan bagian yang ini, fungsi ini, fungsi ini, fungsi ini gitu. Terusnya bisa kita breakdown. Ada beberapa fakta. Yang pertama, 30% sampai dengan 50% dari biaya proyek software itu biasanya dicurahkan itu ke testing. Setengah loh, hampir setengah. Jadi malah bisa jadi tester itu menghabiskan biaya yang lebih besar dari programmer. Ya, dan lebih banyak waktu dan usaha yang dihabiskan untuk melakukan validasi dibandingkan dengan membangunnya. Karena apa? Karena bisa jadi kebutuhannya itu, requirement itu sangat stringent. Sebagai contoh, umpamanya di Amerika sana gitu kan ada banyak sekali aturan. Aturan perundang-undangan, aturan ini, aturan ini, aturan ini. Kalau ada yang software yang kita implementasikan itu tidak memenuhi aturan tersebut, kita bisa jadi dituntut orang. Ya, jadi orang Amerika itu libelous. Libelous itu dikit-dikit menuntut. Yang dia tuntut itu bukan pidana, perdata. Saya tuntut $1 juta gitu. Ya. Jadi, dan biasanya accepted defect density, jadi yang
kepadatan defect, kepadatan error yang masih acceptable itu kira-kira 1/1000 baris kode. Kalau 1/1000 baris kode itu masih acceptable, masih visible lah untuk untuk mencarinya dan seterusnya. Namun ini itu tidak bisa menyelesaikan persoalan kita tadi. Kenapa? Persoalan tadi tetap saja kalau dengan menggunakan testing, by definition dia di belakang. Karena di belakang dia itu tidak sinkron dengan kemunculan terjadinya error. Dan semakin ke belakang dia semakin mahal, itu kan? Dia tidak muncul, tidak sinkron dengan kapan error itu timbul, dan semakin lama, semakin ke belakang, semakin mahal. Oleh karena itu kita mencoba mencari alternatif lain. Alternatif lain salah satunya adalah dengan melakukan formal verification. Itu yang saya arah penelitian saya, itu ya. Jadi dan ada perkuliahan saya juga ya, perkuliahan matematis dan proyeknya bentuknya project software gitu, perkuliahan elektif yang pilihan gitu ya. Namanya verifikasi formal. Verifikasi formal itu sebetulnya bukan hal yang baru. Itu fondasi daripada computer science itu awalnya itu adalah permasalahan-permasalahan formal. Umpamanya paper dari Turing, Alan Turing di tahun 49 itu judulnya itu Mathematical Approach Toward Program Correctness. Pada waktu itu belum ada loh komputer. Ya. Tapi Alan Turing sudah memikirkan, dia mendefinisikan yang disebut dengan komputer itu apa. Ya, matematiknya apa gitu ya. Dia memodelkan matematikanya komputer itu apa, dan kemudian dia berpikir bagaimana caranya memastikan correctness dari suatu program. Ya, meskipun program pada waktu itu pada akhirnya belum terdefinisi gitu. Belum terdefinisi sudah, tapi belum ada orang yang membuat gitu ya. Kemudian Tony Hoare di tahun 69 itu ada papernya yang berjudul Syntax Based Technique for Sequential Programs. Jadi Tony Hoare itu bisa menyelesaikan permasalahan program yang sekuensial. Apa itu program yang sekuensial? Yang sekuensial itu berarti tidak ada paralelisme di dalamnya. Jadi program yang sekuensial itu adalah program yang tradisional. Ini program ada input ke dia, terus kemudian dia akan mengubah input ini menjadi output. Ya, ini Turing mesin sebetulnya. Ya. Nah, untuk persoalan ini Tony Hoare itu sudah memiliki alatnya. Jadi Tony Hoare itu tahun 69 sudah menyebutkan dengan menggunakan cara ini, ada yang disebut dengan Hoare logic namanya. Jadi Tony Hoare logic, dengan menggunakan Hoare logic kita bisa memastikan bahwa tidak ada error di program sekuensial kita. Bisa. Saya dulu waktu masih kuliah itu orang selalu menyebutkan nggak mungkin kita membuat program yang bebas dari error, yang tidak ada bug. Pada waktu itu saya anggap saja itu sesuatu yang oke lah, mungkin benar itu ya, jadi karena ini. Tapi setelah lama saya berpikir, kenapa nggak mungkin? Kenapa nggak mungkin? Apa alasannya nggak mungkin? Mungkin orang berpikirnya itu karena kita manusia nggak mungkin menciptakan sesuatu yang sempurna. Bukan itu permasalahannya. Kalau kita bisa memastikan bahwa segala sesuatunya itu spesifikasinya itu sesuai ini, kenapa tidak? Dan Tony Hoare juga sudah membuktikan itu. Sepanjang permasalahannya adalah program yang sekuensial, kita bisa memastikan bahwa program kita itu free of errors. Tidak ada bug sama sekali di dalam. Kemudian Amir Pnueli di tahun 77 itu menulis paper mengenai syntax based technique for concurrent programming. Nah, ini sekarang kita beralih ke concurrent programming. Permasalahannya menjadi sangat kompleks di concurrent programming. Nah, dia membuat yang disebut dengan syntax based technique, teknik berbasis sintaks untuk menjaga correctness di level concurrent programming. Tapi itu tidak bisa uncomputable gitulah. Nggak bisa kita komputasikan gitu. Baru kemudian tahun 81 itu ada metode yang computable. Yang computable itu berarti bisa dihandle dengan komputer. Jadi yang disebut dengan automated verification of concurrent programs. Jadi Emerson, Clark itu semuanya itu menerima Turing Award. Jadi Emerson, Clark, satu orang lagi secara terpisah dari mereka, jadi namanya Sifakis, George Sifakis gitu, itu tiga-tiganya itu menerima Turing Award untuk penemuan ini. Mereka bisa menemukan mekanisme atau metode untuk melakukan verifikasi yang otomatis. Otomatis itu berarti dengan push button selesai gitu untuk program yang konkuren. Nah, permasalahannya adalah kenapa toh sangat penting bagi kita program yang konkuren?
Karena masa depan itu konkuren. Ya kan? Segala sesuatu yang berinterface itu konkuren. Database umpamanya itu konkuren. Konkuren. Artinya program itu tidak lagi seperti ini, tidak lagi input output, gitulah. Kalau Anda membuat bahasa pemrograman umpamanya di Pascal, C, Anda kan membuat input output. Jadi ada jalankan program itu, kasih input, nanti dia selesai gitu kan. Tapi kan ke depan itu kan software kita itu tidak seperti itu lagi. Facebook itu kan bukan seperti itu. Facebook itu kan jalan selamanya kalau bisa. Jangan pernah berhenti. Dan dia itu menerima respons dari Anda. Jadi dia itu menerima stimulus dari Anda. Anda klik yang ini, dia kemudian melakukan sesuatu, melakukan pemrosesan, balikin ke Anda dan seterusnya. Ya, sama dengan database juga. Database itu juga kalau bisa ya enggak, jangan pernah berhenti. Anda kasih dia pertanyaan, dia jawab, dan dia siap menerima pertanyaan berikutnya. Yang hal seperti itu disebut dengan concurrent programming. Jadi hampir semua alat yang kita gunakan sekarang ini justru adalah yang konkuren. Yang program yang naif seperti ini udah jarang sekali kita melakukan. Ya, jadi kita harus bersiap-siap di sini. Dan ini sulitnya minta ampun. Karena apa? Karena error yang terjadi itu sangat subtle. Sangat subtle itu artinya apa? Sangat detail. Nggak bisa kita pahami. Kita pikirkan dengan cara berpikir runtut manusia. Kita anggap bahwa ini sudah tidak ada masalah. Tapi karena kita jalankan, ya kita jalan. Saya bisa memberikan contoh ke Anda, tapi ya itu terlalu detail nanti untuk bagi Anda untuk memahami contoh dari error yang muncul karena konkurensi tersebut. Ya. Nah, dan salah satu di antara teknik untuk melakukan automated verification tadi itu adalah yang disebut dengan model checking. Nah, itu yang akan kita pelajari, yang dipelajari di perkuliahan verifikasi formal. Apa itu model checking? Model checking itu begini. Yang kita buat dari awal itu bukanlah program, tapi model. Model itu berarti sesuatu yang sifatnya itu yang sifatnya itu abstrak gitu ya, lebih abstrak. Tetapi model ini bisa selalu kita buat lebih konkret, kita perhalus namanya, kita refine. Jadi awalnya ketika kita berdiskusi dengan user kita, dengan pengguna akhir, kita tanya dulu, kamu itu pinginnya apa toh? Oh, saya pinginnya ini. Saya buat modelnya dulu, jangan membuat softwarenya. Saya buat modelnya dulu. Ini udah benar belum seperti ini perilakunya yang Anda inginkan? Oh enggak, buat dulu seperti ini dan seterusnya. Jadi model dulu, kasar dulu, abstrak dulu. Abstrak itu artinya apa? Abstraksi itu adalah salah satu hal yang sangat penting di ilmu komputer. Ya. Kalau kita tidak melakukan abstraksi, maka detail itu overwhelm kita. Kalau Anda membangun pesawat terbang dan memikirkan bahwa bagaimana caranya agar dia aman ketika terbang, maka banyak hal yang harus kita abstract away. Sebagai contoh, ya warna dari pesawat terbang itu kan nggak begitu penting, gitu ya, dalam hal keselamatannya, umpamanya. Ya, asal berat di dalamnya itu seimbang dan sebagainya, apapun yang terjadi di dalam pesawat itu, letak kursi dan sebagainya, asal bebannya itu hampir sama, itu nggak begitu penting, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak hal ketika Anda ingin melihat safety-ness daripada pesawat, kita harus melakukan abstraksi. Karena kalau kita ikutkan semuanya tadi itu, maka persoalannya menjadi sangat pelik. Nggak ada harapan kita untuk menyelesaikannya. Abstraksi itu adalah cornerstone dari melakukan model tadi itu, kita juga melakukan abstract away. Jadi kita nggak lihat semua kerumitan sistem itu, tapi bagian yang relevan dengan apa yang kita tanyakan. Ya, itu yang kemudian kita modelkan. Oleh karena itu di awal kita bisa jadi mengungkapkannya dalam bahasa pemodelan yang tingkat tinggi. Pada waktu itu pun kita sudah bisa mengenali error dengan menggunakan model checking yang tadi itu. Model itu kemudian kita refine, kita perhalus, refine lagi. Refine itu berarti mengubah dari sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkret sedikit, bertangga-tangga, lebih konkret lagi. Nanti bisa jadi di akhir ketika kita melakukan mengkonkretkannya itu sudah pada level bahasa pemrograman. Ada nggak itu? Ada. Sudah pada level bahasa pemrograman. Nah, kalau Anda dari awal sini sudah memastikan tidak ada error, dan seterusnya, kita bisa ya
kita bisa menahan agar tidak benar-benar tidak terjadi error bahkan pada saat implementasi. Dan kalaupun di sini itu ada error, coba Anda perhatikan. Kalaupun di sini itu ada error, dan menurut penelitian yang biru di sini, justru di sinilah sebetulnya sebagian besar dari error itu muncul, biaya untuk memperbaikinya murah. Itu loh. Ya. Jadi itu yang memotivasi mengapa orang tidak lagi mulai bergerak meninggalkan meninggalkan testing ya ke arah teknik-teknik yang lain yang tapi mungkin ini kenapa ini belum banyak digunakan karena ya yang pertama kompleks, rumit, tak mudah, matematis dan lain sebagainya. Untuk mengajari ini ke engineer kita butuh learning curve yang luar biasa. Ya. Dan orang-orang yang bermain di sini biasanya juga oleh karena itu sangat mahal. Dan oleh karena dia sangat mahal di software development yang biasa nggak dipakai. Tetapi untuk software development yang safety critical itu mesti dipakai. Anda umpamanya membuat software yang menyangkut hal hidup orang banyak, Anda mau mengeluarkan biaya jutaan dolar untuk memastikan bahwa itu korek, termasuk dengan menggunakan mekanisme yang kita perlihatkan di sini. Testing biasa saja, itu tidak cukup. Ya, bagaimana mekanismenya? Saya akan menjelaskan nanti. Jadi yang kita miliki itu adalah model dari sistem, bukan sistemnya. Oh, kalau begitu Anda mungkin berpikir, kalau begitu kan nggak lengkap, Pak. Yang saya inginkan itu sistemnya. Ya, permasalahan itu justru karena Anda ingin sistemnya dari awal. Kan? Kalau ada sistemnya itu yang membuat mahal itu kan begitu. Jadi oleh karena itu dari awal kita membuat model dulu. Loh, kalau model saya salah, ya kalau model saya salah ya saya perbaiki modelnya. Gitu kan? Ya, tentu saja model checking itu hanya sebagus modelnya. Kalau kita memodelkan salah, ya kita menjawab pertanyaan yang salah. Ya, iya, tapi kan ada caranya bagi kita untuk memastikan bahwa modelnya itu juga tidak salah. Nah, model itu biasanya diungkapkan dalam yang sesuatu formalisme yang disebut dengan Kripke structure. Kripke structure itu seperti graf. Ya, seperti transition system. Jadi kita berada di state, kita berpindah dari satu state ke state lain dan seterusnya. Ini disebut dengan labeled transition system. Itu yang disebut dengan model. Sementara di sisi lain ada spesifikasi. Spesifikasi itu adalah hal yang kita inginkan dari model atau dari sistem tersebut. Ini biasanya kita ungkapkan dengan menggunakan logic. Logiknya itu ada beberapa level, bukan lagi level 1 dan 2. Level 1 itu propositional logic, level 2 itu predikat logic, ada yang lebih tinggi lagi yang disebut dengan modal logic. Modal logic itu salah satu di antaranya adalah temporal logic, seperti contohnya di situ LTL dan CTL. LTL itu adalah linear time logic namanya, dan sementara CTL itu computation tree logic. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Dan ini sudah dipakai. Sudah banyak yang sebagai contoh. Dulu ada yang namanya Needham-Schroeder Security Protocol, protokol keamanan jaringan, gitu ya. Needham-Schroeder. Dan itu di awal itu ketika dia itu diimplementasikan dan di-deploy, itu sebetulnya ada error. Ada error yang luar biasa, dan error yang luar biasa itu kita deteksi itu dengan menggunakan model. Ya, di Netherlands itu ada yang namanya storm surge barrier. Storm surge barrier itu adalah dinding pemisah ke arah Atlantik gitu, sehingga kalau terjadi badai gitu, kalau terjadi badai dengan tidak ada storm surge barrier ini, setengah dari Netherlands itu sebetulnya di bawah permukaan laut. Nah, karena itu kalau ada pasang yang luar biasa dan sebagainya, itu akan menutup dia. Tetapi menutup bukanya ini tidak diatur oleh manusia. Karena kalau manusia yang mengatur gitu, itu bisa jadi lamban dan sebagainya. Dia diatur oleh software. Jadi software itu yang akan memperkirakan dan lain sebagainya, melakukan perhitungan dan seterusnya gitu. Dan ternyata ketika software itu kita cek, kita verifikasi, ternyata ada error di dalamnya. Nah, jadi dengan model checking itu sudah C code, jadi itu juga sudah pernah diverifikasi dan sebagainya. Di tahun 2008 3 orang itu, Emerson, Clark, dan Sipakis itu tiga-tiganya menerima
Turing Award untuk penemuan ini, untuk penemuan metode memastikan kebenaran daripada sistem atau software ini. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah seperti ini. Seperti saya sebutkan tadi, kita memiliki sistem. Coba Anda lihat ini, sistem di sini. Sistem itu apa? Sistem itu bisa jadi sistem software, tapi tidak harus software, bisa jadi hardware. Ya, bisa jadi SOP dan lain sebagainya. Bisa jadi gedung dan seterusnya. Dan kemudian dari sistem itu kita lakukan pemodelan. Berarti bukan sistemnya yang kita cek, bukan, tapi modelnya. Ini kita melakukan abstraksi di sini. Nah, sebagian besar daripada orang yang anti dengan metode ini itu selalu keberatannya di sini. Tapi kan saya tidak mengecek sistemnya. Tapi justru sebetulnya itu keberatan itu muncul dari ketidakpahaman. Justru di situ kekuatannya, gitu. Justru fakta bahwa kita tidak mengecek sistemnya sebetulnya kekuatannya. Karena kalau kita insist sistemnya ada dulu, mahal gitu loh tadi. Karena mau buat pesawat terbang dulu baru mengecek seterusnya, gitu ya. Jadi abstraksi itu memang tidak mengecek sistemnya, tetapi kalau kita faithful pada waktu kita melakukan abstraksi, kita tuh bisa menangkap hal-hal yang esensial di sistem tersebut yang memang relevan di apa yang kita tanyakan. Jadi kita melakukan abstraksi di sini. Oke? Menghasilkan sistem model namanya. Sistem model dari sistem. Di sisi lain ada yang disebut dengan requirement. Requirement ini biasanya dalam bentuk bahasa manusia nih. Umpamanya requirement-nya begini. Kalau throttle di pesawat terbang itu saya tarik ke atas, maka konfigurasi dari sayap pesawat terbang itu harus berubah dalam waktu 1 detik. Nah, itu kan requirement. Ya, itu requirement itu. Kenapa ini penting? Well, zaman dahulu segala sesuatu yang ada di pesawat terbang itu diatur dengan menggunakan hidrolik. Jadi hidrolik itu berarti air gitu ya. Jadi air di pipa gitu yang bisa yang kita tekan segala macam gitu. Jadi kalau Anda memiliki sayap, bagaimana caranya sayap itu diubah itu juga pakai hidrolik zaman dahulu. Jadi hidrolik itu seketika gitu. Jadi kalau saya ubah seperti ini, seperti Anda punya dongkrak gitu kan seperti itu. Nah, tapi semakin modern orang tidak lagi menggunakan hidrolik, tapi menggunakan listrik. Nah, listrik ini Anda mau pakai apa? Pakai analog atau pakai digital? Orang pakai digital. Ini yang disebut dengan fly by wire. Jadi hampir semua pesawat terbang sekarang ini fly by wire. Permasalahannya adalah siapa yang mengecek bahwa softwarenya itu benar, ya kan? Dan lebih rumitnya lagi, di sistem pesawat terbang yang ada sekarang itu ada bus di tengah-tengah. Bus itu berarti jalur data. Jalur data untuk kontrol dan entertainment itu sama. Ya, karena mereka tidak mau rugi dan seterusnya. Karena memastikan segala sesuatunya itu benar. Nah, ini, ya. Jadi requirement itu biasanya diungkapkan dalam bahasa manusia dan kemudian kita formalkan. Nah, perhatian. Ini yang disebut dengan formal tadi itu. Kita formalkan. Apa itu artinya formal? Kita formalkan saja, mengubahnya menjadi sesuatu yang ketat, matematis, tidak ada lagi ambiguitas dalamnya. Hasilnya adalah yang disebut dengan spesifikasi. Spesifikasi itu artinya sudah spesifik. Biasanya diungkapkan dalam bentuk logika. Tadi itu yang disebut dengan LTL atau CTL itu ya. CTL dan seterusnya. Nah, sistem model ini biasanya dalam bentuk Kripke structure. Nah, dua hal ini sebetulnya ada rahasianya juga. Kripke structure ini bentuknya itu adalah LTS seperti ini. Jadi perpindahan dari satu state ke state yang lain dan seterusnya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, sementara di sini logika. Gimana caranya? Ternyata memang nggak bisa. Nah, oleh karena itu logika ini juga akan kita ubah menjadi seperti ini. Seperti graf. Bagaimana caranya mengubah logika menjadi graf? Bisa. Ya. Jadi LTL ini bisa kita ubah menjadi yang disebut dengan Büchi automata namanya. Ya, Büchi automata atau non-deterministic finite automata. Non-deterministic finite automata atau Büchi
atau Biuxi itu janganlah omega automata gitu ya, omega automata. Ini juga bentuknya seperti ini, seperti graf gitu. Karena dua-duanya ini seperti graf, maka saya bisa mengalihkan mereka. Dua buah graf itu bisa kita kalikan, cross product namanya. Itu yang terjadi di sini. Di algoritma model checking ini, saya ambil dari sebelah kiri ini biasanya disebut dengan phi, spesifikasi, sementara yang sebelah kanan itu biasanya disebut dengan M, model. Nah, dua-duanya ini saya masukkan ke model checker. Yang ini model checker namanya. Melalui model checker mereka itu akan dikalikan, ya. Dan karena ini graf juga bisa dikalikan. Dan kemudian kita akan menjawab pertanyaan apakah M memenuhi phi atau tidak. Ini disebut dengan satisfaction relation. Ya, semuanya itu akan diperkenalkan secara matematis dan formal kalau Anda mengambil mata kuliah ini. Ada 3 jawaban yang mungkin dari pertanyaan apakah model ini memenuhi spesifikasinya atau tidak. Yang pertama, satisfied, berarti dia ya ini tadi, model itu memenuhi spesifikasinya yang diungkapkan dalam phi tadi. Yang kedua, tidak. Tidak, berarti tidak itu. Nah, bagusnya dengan model checking adalah kalau jawabannya tidak, dia itu tidak hanya menjawab tidak, tetapi memberikan Anda counter example. Nah, counter example itu apa? Ini loh contohnya di mana dia tidak memenuhi sifat tersebut. Di mana dia tidak memenuhi properti tersebut. Nah, kalau begitu, Anda bisa trace. Anda bisa lihat bagaimana tuh, apa tuh yang terjadi di sistem tersebut sehingga dia tidak memenuhinya. Anda bisa melakukan simulasi namanya. Dari simulasi itu Anda bisa mengetahui errornya di mana. Anda pikirkan lagi, errornya itu bisa jadi karena apa? Karena memang inherent, berarti memang ada di situ error tersebut, atau error itu terjadi karena kesalahan Anda memodelkan. Nah, itu tadi yang saya sebutkan. Saya salah ini memodelkannya, bukan seperti ini harusnya modelnya. Bukan seperti ini abstraksinya. Oleh karena itu saya perbaiki, ya udah. Ketemu kan caranya memperbaikinya gitu. Jadi atau bisa jadi memang modelnya itu sudah benar dan Anda lihat kok ada terjadi error. Memang benar bahwa memang terjadi error. Artinya dengan sistem yang seperti yang Anda bangun itu, memang di sistem itu tidak memenuhi persyaratan ini, tidak memenuhi requirement-nya, spesifikasinya. Ya Anda ubah dong sistem Anda, gitu kan? Bukan hanya modelnya yang diubah, sistemnya diubah. Atau satu lagi tentu saja kalau kita tidak memiliki memori yang cukup, ya kan? Kalau model Anda itu sangat besar sekali sehingga tidak bisa apa namanya ya, diungkapkan dalam komputer, ya bisa jadi kita nggak memiliki resource komputasi yang cukup untuk melakukan itu. Oke? Nah, proses model checking itu terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase modeling namanya. Ya, di fase modeling ini kita memodelkan sistem under consideration, melakukan beberapa sanity check namanya. Ya, sanity check itu berarti coba dulu jalankan simulasi, run beberapa waktu dan lain-lain sebagainya. Ya, ini by the way semuanya itu belum ada program. Kita masih membuat model saja, tidak ada program. Kemudian kita formalisasikan properti yang ingin dicek tadi itu, jadi yang di level ini itu formalisasi. Ya, kemudian setelah itu kita jalankan. Kita jalankan karena kita run model checker tersebut untuk mengecek validitas daripada properti yang ada. Kemudian setelah itu kita analisis, kita lihat kembali ke belakang. Apa tuh hasilnya? Apakah satisfied? Kalau satisfied, oke. Kita tinggal mengecek properti yang berikutnya. Bisa jadi properti yang Anda ingin cek itu kan ribuan gitu ya. Satu persatu Anda cek. Atau violated. Jadi properti itu tidak benar, tidak dipenuhi. Ada 2 kemungkinan. Lihat counter example-nya. Pelajari counter example-nya, lihat dengan menggunakan simulasi. Oleh karena itu kita bisa runut di mana tuh letak errornya. Bisa jadi kita harus memperbaiki modelnya, bisa jadi memperbaiki sistemnya, desainnya dan lain sebagainya. Ya, itu dia. Nah, kemudian ya ini apa namanya? Ini slide yang terakhir. Jadi ini adalah bidang saya. Kemudian buku pegangan yang saya pakai biasanya adalah ini. Hans-Peter Katun itu adalah pembimbing saya dulu pada waktu saya masih S2 gitu. Sekarang dia di RWTH Aachen di Jerman. Kemudian
saya menawarkan perkuliahan ini yang menjelaskan mengenai detail apa yang terjadi itu di mata kuliah namanya verifikasi formal. Ya, mungkin saya ke belakang sedikit lagi. Kalau Anda melihat tadi di sini itu kemungkinan besar ada apa namanya, ada keberatan yang kedua yang biasanya disebutkan oleh orang yang baru mendengarkan ini. Yang biasanya menyebutkan, well, berarti 2 kali pekerjaan dong. 2 kali pekerjaan itu kita harus membuat modelnya. Nanti setelah selesai modelnya baru kemudian membuat implementasinya, ya, atau apa namanya, membuat programnya dan sebagainya. Ini kelihatannya 2 kali pekerjaan. Tetapi perkembangan sekarang ini sudah luar biasa. Seperti saya sebutkan tadi, sekarang ada yang namanya source code generator. Ini salah satu di antara penelitiannya Pak Suprapto. Source code generator. Jadi dari model tadi itu, dia mengenerate software, mengenerate source code yang tentu saja kita jamin tidak memiliki error lagi. Jadi oleh karena itu pekerjaan itu bisa jadi tidak harus 2 kali. Jadi kita membuat modelnya, model itu dalam bahasa yang lebih abstrak, ya, seperti bahasa pemrograman juga kita buat, tapi abstrak gitu dia, ya, lebih abstrak daripada C atau C++ umpamanya. Kemudian nanti model ini kita cek, kalau kita sudah yakin dengan kebenarannya, dari model ini kita generate source code. Dan secara matematis kita bisa membuktikan, kita bisa jaga kebenarannya agar sewaktu generate itu tidak muncul ada error. Bagaimana caranya? Ya hati-hati, kita buktikan beberapa properti dan sebagainya secara matematis. Ya, sehingga proses itu tidak harus berjalan 2 kali. Nah, ini apa namanya, penelitian-penelitian ke depan yang sedang dilakukan oleh berbagai grup riset di dunia itu adalah menyangkut hal itu, gitu ya. Bagaimana caranya mengenerate program dari model yang sudah kita pastikan kebenarannya, dan program yang source code yang di-generate ini juga apa namanya correct, gitu ya. Jadi tidak pada saat yang sama tidak menimbulkan terjadinya. Oke, baik, mungkin gitu ya. Jadi harapan saya adalah Anda paling tidak sudah mengerti apa yang saya lakukan, apa namanya, topik penelitiannya seperti apa, mata kuliahnya seperti apa, dan Anda punya bayangan yang umum mengenai apa namanya, rasional, mengapa metode ini harus ada, kemudian bayangan umum juga tentang bagaimana metode ini bekerja di software engineering dan seterusnya. Oke, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Kalau tidak, sampai di sini pertemuan kita, ya. Terima kasih banyak. Kita apa namanya, Anda pekan depan ini berarti yang biasanya Anda kuliah hari Senin itu tidak ada. Kalau mungkin hari Senin berikutnya itu akan ada kuliah, tapi nanti Anda bisa diskusikan dengan Pak Ritanti Wardoyo dan dan Bu Ani. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Pak. Terima kasih.